semuanya. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita satu hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Bapa, Tuhan, tiba saatnya kami akan memulai ibadah ini. Tuhan, tolong tilik setiap hati kami Tuhan. Kiranya puji-pujian dan penyembahan ini hanya untuk nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
selalu bersamaku di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapa-Ku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan
Shalom teman-teman semuanya, gimana kabar kita hari ini? Saya yakin dan percaya bahwa kabar kita pasti baik-baik saja. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada hari ini kami dapat sama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong tilik setiap hati kami, sehingga kami yang mendengar dapat mendengarkan dengan baik, dan firman-Mu dapat merema dalam kehidupan kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, dan setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir itu merupakan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah teman-teman semua, pada hari ini kita akan masuki tema yang baru, yaitu explain. Nah, explain ini akan berkaitan dengan penjelasan tentang Alkitab. Maksudnya gimana ya? Maksudnya gini, pernah gak sih kita memikirkan hal-hal yang kita pikirkan banget dan kita tuh butuh penjelasannya? Contohnya, saya sering memikirkan kenapa kotak itu adalah kotak. Kenapa bentuk kotak adalah kotak? Atau kenapa hewan gajah dikasih nama gajah? Yang kedua, kenapa waktu kita bersin, kita tuh pasti tutup mata? Kita gak bisa bersin sambil buka mata. Gak percaya? Coba aja nanti. Kita kalau bersin, kita tuh pasti tutup mata. Kita gak bisa buka mata. Kenapa itu? Dan yang ketiga, saya juga penasaran gimana cara kerjanya internet. Dan kenapa internet itu bisa lemot banget. Saya penasaran. Nah, sama dengan Alkitab. Waktu kita baca Alkitab, kita seringkali menemukan hal-hal yang kita susah pahami dan kita butuh penjelasannya. Tapi, masalahnya, hal-hal yang kita pikirkan tadi itu, yang seperti contoh yang saya kasih tahu tadi, itu tuh merupakan hasil dari apa yang saya suka, apa yang saya minati, apa yang bikin saya penasaran banget. Itu seringkali terpikirkan dalam pikiran saya dan saya butuh penjelasannya. Tapi ironinya, waktu kita baca Alkitab dan ada yang kita nggak ngerti, kita tuh seringkali cuma hiraukan aja, kita biarin aja, kita nggak coba buat gali-gali lagi, kita nggak coba buat cari tahu, gitu. Jadi, apa sebenarnya itu Alkitab dan apa tujuan dari Alkitab itu? Banyak orang menafsirkan Alkitab adalah sebuah buku, dongeng, fiksi, senjata. Bahkan seringkali Alkitab tuh digunakan sebagai alat untuk tetap bangun gitu ya, waktu malam hari nggak bisa tidur, makanya baca Alkitab. Atau ada juga banyak nih yang menggunakan Alkitab sebagai dongeng pengantar tidur. Jadi waktu gak bisa tidur, baca Alkitab biar tidur. Itu banyak. Nah makanya yuk kita sekarang belajar tentang apa itu Alkitab. Alkitab seperti yang kita tahu dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama Perjanjian Lama, yaitu zaman sebelum Yesus, dan Perjanjian Baru atau zaman Yesus dan setelahnya. Alkitab itu sendiri bukan hanya sebagai buku atau kitab saja. Kita tahu ya kalau Alkitab itu sekarang nggak cuma buku aja, tapi Alkitab udah ada di smartphone, udah ada Alkitab online juga. Jadi Alkitab itu bukan hanya sebagai buku. Namun Alkitab merupakan gabungan dari sejarah, saksi mata, surat, jurnal, bahkan kalau kita cari surat cinta pun pasti ada di Alkitab. Nah kali ini kita mau belajar dari salah seorang teman dan juga murid Yesus, yaitu Yohanes ya. Dalam awalan suratnya, Yohanes pernah menyebutkan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Diambil dari Yohanes 1 ayat 1. Saya ulang ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalimatnya agak complicated ya. Penjelasannya gini. Pada mulanya adalah firman. Firman di sini berbicara tentang Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikutip,
Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yang Yohanes maksud di sini adalah Yesus sendiri. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu adalah Yesus. Yesus adalah firman Allah, kekuatan Allah, dan refleksi dari Allah. Lalu selanjutnya, anak tunggal Bapa. Siapa anak tunggal Bapa? Yesus. Kita balik lagi ke Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya, kita bisa tahu tentang Allah melalui Yesus. Kenapa tadi? Yesus adalah firman Allah, kekuatan Allah, dan refleksi dari Allah. Setiap kata dan kalimat yang ada dalam Alkitab memang benar datangnya dari Tuhan. Tapi Yesus adalah pesan yang paling jelas. Saya ulang sekali lagi ya. Setiap kata dan kalimat yang ada di dalam Alkitab memang benar datangnya dari Tuhan, dari Allah. Tapi Yesus adalah pesan yang paling nyata. Jadi, poin dari Alkitab adalah untuk mengenal Tuhan lebih dalam melalui Yesus. Masih bingung? Contohnya gini. Nih, saya di sini punya kacamata 3D. Kalau misalnya kita pernah datang ya, kita pernah nonton film 3D atau 3 dimensi, pasti waktu masuk kita dikasih kacamata 3D. Tapi tenang aja, ini kacamata saya nggak bawa pulang sih. Jadi waktu kita nonton film 3D, kita nggak pakai kacamatanya, kita nonton aja kayak begini. Kita pasti masih bisa lihat dengan jelas. Kita bisa nikmatin filmnya tanpa menggunakan 3D. Tapi waktu kita pakai kacamata 3D-nya, pasti film itu akan terlihat lebih nyata. Bener gak? Coba sekarang bayangkan, kita bayangkan seumpama film itu adalah Alkitab dan kacamata 3D ini adalah Yesus. Waktu kita nonton film 3D tanpa menggunakan kacamata 3D, kita masih bisa melihatnya dengan jelas. Waktu kita baca Alkitab saja, kita masih bisa tahu siapa itu Tuhan. Kita masih bisa kenal siapa itu Tuhan. Tapi waktu kita pakai kacamata 3D-nya, kita akan bisa melihat secara nyata. Waktu kita belajar melalui Yesus, kita akan melihatnya semua menjadi lebih nyata. Jadi, waktu kita baca Alkitab, kita bisa tahu siapa itu Tuhan. Tapi waktu kita belajar melalui Yesus, semuanya yang Tuhan pernah bilang, yang Allah pernah katakan kepada kita, akan menjadi lebih nyata melalui Yesus. Jadi sekarang kalau ada di antara kita yang baru pertama kali baca Alkitab, atau yang udah lama nggak baca Alkitab dan mau mulai lagi untuk baca, atau yang sekarang sedang baca Alkitab, yuk kita sama-sama mulai belajar dari Yesus, karena poin dari Alkitab adalah untuk mengenal Allah, untuk mengenal Tuhan lebih dalam melalui Yesus. Dia seumpama kacamata 3D kita, dan dia akan buat semuanya menjadi lebih nyata. Selamat belajar dalam sebulan ini, dan jangan lupa untuk terus andalkan Tuhan dalam setiap prosesnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kiranya firman-Mu dapat merema dalam kehidupan kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk mau terus menggali firman Tuhan, mau terus membaca firman-Mu, agar kami dapat mengenal lebih dalam siapa Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Halo teman-teman, puji Tuhan hari ini kita udah selesai mengikuti ibadah online dan kita mau ngucapin terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang udah ambil bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih untuk setiap pelayanan yang udah kalian lakukan. Dan kita akan mengakhiri ibadah ini dan namun setelah ini kita akan tergabung di dalam sharing group melalui Zoom. Linknya bisa teman-teman akses melalui grup WA yang udah dibagikan di sana ya. Mari kita sama-sama berdoa. Kita mengakhiri ibadah ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini kami boleh beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online. Dan sebentar juga kami akan sharing. Kiranya Tuhan yang terus memimpin kami. Kiranya Tuhan yang terus menyertai kami dalam sharing ini. Kami anak-anak muda Tuhan boleh saling menguatkan. Sehingga kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Dan hidup kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyudahi ibadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.